Oke, mari kita bedah ini. Hari ini kita punya sebuah laporan yang sangat spesifik tapi menarik sekali. Betul. Kita akan membandingkan rekam jejak dua pendonor darah veteran selama lebih dari 1 dekade. Mereka ini anonim ya, cuma kita kenal lewat kode PTO6 dan ZDI2. Misi kita tuh buat cari tahu apa sih yang sebenarnya bikin seorang pendonor itu bernilai, apa cuma soal seberapa sering dia datang. Tepat. Dan ini bukan cuma soal adu banyak-banyakan donasi, kan? Bukan ya? Laporan ini ngajak kita lihat lebih dalam. Jadi kita nggak cuma lihat angkanya, tapi juga kualitas produk darahnya sendiri. Ini pertarungan klasik, kuantitas lawan kualitas. Oke, menarik. Jadi, siapa dua orang di balik kode ini? Kita kenalan dulu. Boleh. Di satu sisi ada ZDI2, dia ini si super aktif. Totalnya 45 donasi loh. Golongan darahnya B+, yang kita tahu umum banget dan selalu dibutuhkan. Iya, permudahan B+ itu tinggi sekali. Nah, di sisi lain ada PTO6. Dia 37 donasi. Sedikit di bawah ZDI2. Tapi golongan darahnya AB+. Ini langka ya. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Gimana tuh? Perbedaan golongan darah ini dampaknya besar banget. Darah AB+ dari PTO6 itu bikin dia jadi donor plasma universal. Oh, oke. Maksudnya... Artinya, plasmanya bisa diberikan ke siapa saja, gak peduli golongan darahnya apa. Ini krusial banget untuk produk kayak fresh frozen plasma yang sering dibutuhkan dalam kondisi darurat. Jadi walaupun kantong darahnya lebih sedikit, kontribusi PTO6 ini punya nilai klinis yang, unik gitu. Tepat sekali. Nilainya sangat khusus. Dia itu semacam kartu joker di bank darah. Oke, masuk akal. Laporannya juga nunjukin ritme donasi mereka beda banget. ZDI2 ini kayak sprinter ya. Betul, ngebut dia. Frekuensinya tinggi banget. Rata-rata 4,5 kali setahun. Itu kan hampir mentok di batas maksimal 5 kali ya. Nyaris, bahkan pernah ada interval donasinya cuma 63 hari. Wah, itu mepet banget sama batas aman. Apa ini nggak bahaya buat kesehatannya sendiri? Itu pertanyaan yang valid. Makanya, pola seaktif ZD2 ini menuntut pemantauan kesehatan yang super ketat dari bank darah. Terutama kadar hemoglobinnya, itu harus dijaga banget. Oke, terus gimana dengan PTO6? Nah, PTO6 ini gayanya kayak pelari maraton. Lebih santai, tapi konsisten. Frekuensinya sekitar 3,4 kali setahun, jeda antar donasinya lebih panjang dan stabil. Justru keteraturan kayak gini yang disukai bank darah. Kenapa gitu? Karena mereka jadi bisa memprediksi ketersediaan stok darah AB+ yang langka itu. Jadi ini soal keandalan dan prediktibilitas. Oke, sampai sini kayaknya ZDI2 ini donor idaman ya. Sering, volumenya banyak. Tapi disinilah laporannya ngasih kejutan. Betul sekali. Ini temuan kuncinya. Ternyata rekor ZDI2 ini nggak bersih. Dari 45 donasi itu ada 2 catatan produk darahnya rusak. Sementara PTO6 dari 37 donasinya, rekornya sempurna, 0 kasus kerusakan. Wow, ini nggak saya duga. Jadi si superstar ini ternyata punya cacat dalam rekornya. Apa yang sebenarnya terjadi? Kok bisa rusak? Analisisnya nunjukin ada 2 kemungkinan. Kasus pertama itu, kerusakannya terjadi langsung pas pengambilan darah. Mungkin karena aliran darahnya nggak lancar, atau ada masalah teknis sedikit. Oke. Kasus kedua baru ketahuan di lab beberapa jam kemudian. Kemungkinan karena ada pengumpalan mikro atau sel darahnya ada yang rusak. Jadi ini soal kualitas proses donasinya ya? Tepat. Rekor bersih PTO6 ini nunjukin setiap proses donasinya itu berjalan mulus. Secara kualitatif, dia lebih unggul. Ini faktor kualitas yang nggak kelihatan dari angka kan? Jadi apa artinya semua ini? Kalau kita cuma lihat skor akhir, 45 lawan 37. Ya jelas, ZI2 yang menang. Di atas kertas, iya. Tapi laporan ini seakan-akan bilang, tunggu dulu, pemenangnya bukan dia. Benar. Ceritanya jauh lebih dalam dari sekedar angka. Satu donor memberikan volume tinggi, tapi dengan sedikit catatan. Satunya lagi memberikan produk langka dengan keandalan yang sempurna. Ini seperti membandingkan top scorer di liga dengan pemain yang golnya mungkin lebih sedikit, tapi setiap golnya itu penentu kemenangan di final. Analogi yang bagus sekali. Nah, ini memunculkan pertanyaan penting untuk Anda renungkan. Apa itu? Dalam menilai sebuah kontribusi, entah itu di dunia kesehatan, pekerjaan, atau dimanapun, seberapa sering kita terjebak pada angka-angka yang gampang dihitung?
Hmm, Dan tanpa sadar, kita mengabaikan faktor-faktor kualitas yang tak terlihat. Faktor krusial seperti keandalan, konsistensi, dan integritas. Gini deh, pernah nggak sih Anda kepikiran waktu lagi donor darah, setelah Anda selesai gitu, kantong darahnya itu sebenarnya diapain sih? Perginya kemana? Nah, dalam deep dive kali ini kita akan coba bongkar perjalanan itu. Kita punya data dari dua pendonor yang luar biasa, namanya PTO6 dan ZDI2. Mereka ini sudah mendonor lebih dari 1 dekade loh. Misi kita, melacak jejak darah mereka dan mengungkap cerita di baliknya. Dari soal kecepatan proses, logistik di bank darah, sampai detil-detil yang ternyata krusial banget. Dan ini bakal menarik, karena kita punya dua profil yang bisa dibilang kontras. Pertama ada PTO6, dia pendonor AB+, golongan darah yang langka. Rekor produknya itu 100% sempurna. Jadi dia ini si andal gitu ya. Terus yang kedua ada ZDI2, pendonor B+. Dia ini pahlawan dari sisi volume, total sudah 45 kali donasi. Dia sih konsisten. Tepat. Oke, mari kita mulai ya. Langsung dari jam pertama setelah donasi. Ternyata ada semacam perlombaan melawan waktu kan. Sumber kita bilang ada regulasi yang ketat banget, katanya darah harus diolah maksimal 6 jam setelah diambil. Kenapa harus secepat itu sih? Betul, itu krusial sekali. Tujuannya itu untuk menjaga komponen darah yang rapuh, terutama trombosit dan beberapa faktor pembekuan. Kalau lewat dari batas waktu itu, ya kualitasnya langsung anjlok. Nah, disinilah data ZDI2 menunjukkan sesuatu yang cukup mengejutkan. Ada satu donasinya yang tercatat baru selesai diproses 3 hari kemudian. Tunggu, 3 hari? Itu bukan telat beberapa jam lagi namanya. Terus apa yang terjadi sama darah itu? Apa jadi nggak bisa dipakai sama sekali? Pembekuan yang sangat labil, contohnya faktor XX dan V, itu udah pasti rusak. Ini artinya, plasma dari donasi itu nggak bisa lagi diolah jadi fresh frozen plasma atau FFP. FFP ya? Itu yang penting banget ya? Penting sekali. FFP ini kan komponen plasma yang kaya akan faktor pembekuan. Sangat vital buat pasien pendarahan hebat atau yang punya kelainan pembekuan darah. Jadi, ya kesempatan untuk menyelamatkan pasien dengan kondisi spesifik itu hilang. Wow, jadi keterlambatan itu beneran punya konsekuensi hidup dan mati ya? Beda banget sama PTO6, si pendonor AB+ kita. Datanya menunjukkan pengolahannya konsisten, selalu di bawah 24 jam. Dan itu sejalan dengan sifat permintaan darah AB+. Karena langka, plasma AB+ sering dianggap plasma universal. Jadi permintaannya seringkali darurat. Kecepatan pemrosesan di sini bukan cuma soal efisiensi, tapi soal kesiapan menghadapi situasi genting. Oke, jadi kecepatan di awal itu kunci. Tapi setelah diproses, gimana selanjutnya? Apa darahnya langsung dipakai? Di sini data PTO6 dan ZDI2 nunjukin dua cerita yang beda banget. Darah AB+ milik PTO6 ini, begitu masuk penyimpanan rata-rata keluar lagi dalam waktu kurang dari 15 hari. Itu cepat sekali. Ini menegaskan statusnya sebagai stok cepat habis. Karena langka dan permintaannya tinggi, darahnya nggak pernah lama-lama di rak. Nah, sebaliknya, beberapa kantong B+ dari ZDI2 itu tercatat disimpan lebih dari 30 hari. Tunggu dulu, lebih dari sebulan. Emang aman? Saya kira darah ada masa kadaluarsanya. Aman, aman. Selama prosedur penyimpanannya benar-benar ketat. Suhu harus dijaga stabil antara 2-6 derajat Celcius. Ini penting banget. Untuk mencegah pertumbuhan bakteri berbahaya, misalnya Yersinia enterocolitica. Bakteri ini bisa tumbuh di suhu dingin dan bisa fatal kalau masuk ke tubuh pasien. Jadi ini menunjukkan manajemen stok yang cerdas. Golongan darah umum jadi stok aman, yang langka harus selalu siap pakai. Ngomong-ngomong soal data ZDI itu, saya nemuin satu hal aneh. Di beberapa catatan, ID-nya itu ditulis ZD12, bukan ZDI2. Awalnya saya pikir, ini cuma salah ketik biasa. Tapi dalam konteks medis, seberapa besar sih masalahnya kalau cuma salah satu huruf? Wah, ini memunculkan pertanyaan yang sangat penting soal akurasi data. Dalam dunia transfusi, kesalahan identifikasi atau misidentifikasi itu salah satu risiko terbesar. Satu huruf yang salah bisa mengarah pada pemberian golongan darah yang nggak cocok ke pasien, dan itu bisa fatal akibatnya. Serius? Iya. Makanya kejadian seperti ini menyoroti betapa krusialnya sistem yang bisa meminimalkan human error.
seperti penggunaan kode unik atau barcode yang dipindahi, bukan diketik manual. Detail kecil tapi dampaknya raksasa ya. Oke, setelah kita bahas darahnya, sekarang kita bahas sumbernya, pendonornya. PTO26 dan ZDI2 ini kan sudah melakukan ini lebih dari 1 dekade. Itu aman nggak sih buat kesehatan mereka dalam jangka panjang? Data mereka menunjukkan jawabannya, ya, sangat aman. Faktanya, mereka berdua secara konsisten lolos screening kesehatan pradonor. Misalnya, kadar hemoglobin mereka selalu di atas ambang batas 12,5 gram desiliter. Proyeksinya sampai tahun 2025 dan 2026 pun begitu. Ini bukti kalau donor darah rutin yang terkelola baik itu nggak berdampak negatif. Justru malah bagus ya. Justru sebaliknya, bisa merangsang tubuh untuk memperbarui sel darah secara periodik. Status stok sehat mereka itu buktinya. Jadi kalau kita simpulkan, apa artinya semua ini? Data ini nunjukin sesuatu yang luar biasa ya. Setiap donasi darah itu memicu serangkaian keputusan mikro dengan taruhan nyawa. Ini bukan cuma soal golongan darah, tapi tentang pertarungan melawan waktu, prediksi permintaan, dan bahkan resiko dari satu salah ketik. Ini bukan sekedar sumbangan, tapi operasi logistik presisi tinggi yang didukung oleh pahlawan seperti PTO6 dengan keandalannya dan ZDI2 dengan komitmennya. Betul sekali. Dan sebagai pemikiran akhir untuk Anda pendengar, sumber ini merekomendasikan sebuah program untuk menjaga loyalitas pendonor dengan cara yang lebih personal. Coba deh bayangkan ini. Sebagai pendonor, beberapa hari setelah Anda menyumbangkan darah, Anda dapat notifikasi sederhana di ponsel Anda. Isinya, terima kasih. Hari ini, donasi Anda telah membantu seseorang yang membutuhkan dalam sebuah prosedur medis. Nah, kira-kira informasi personal seperti itu bakal bikin Anda lebih termotivasi nggak untuk kembali mendonor?